Bener gak sih teknologi aja bisa menyelesaikan krisis iklim? Terus apa sih gunanya dan perannya dari international relation enthusiast dalam krisis iklim ini? Hello guys, pasti kita sering banget nih, para akademisi, penggiat hubungan internasional pasti sering ditanyain. Sebenarnya apa sih kontribusinya ilmu sosial, ilmu hubungan internasional dalam krisis iklim? Apakah kerjanya kita tuh cuma ngomong-ngomong doang gitu? Nggak membuat sebuah produk yang real seperti dengan teman-teman dari anak-anak atau fakultas teknik atau dari perusahaan-perusahaan yang create produk-produk yang ramah lingkungan? Bener gak sih? Pertanyaan-pertanyaan ini tuh meresahkan karena banyak banget yang percaya bahwa sebenarnya yang dibutuhkan hanya teknologi, hanya produk baru, hanya bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya nih, oh ada masalah krisis iklim, berarti kita lebih banyak mobil listrik, kita butuh teknologi carbon capture, kita butuh pohon-pohon yang lebih berkualitas. Nah, keyakinan-keyakinan semacam ini namanya teknosentrisme guys. Teknosentrisme itu adalah sebuah pemikiran atau teori yang mengagung-agungkan kekuatan dari atau peran dari perusahaan-perusahaan teknologi atau engineer untuk menciptakan produk-produk yang baru. Sebenarnya sih nggak salah juga guys, bahwa memang betul kita butuh teknologi baru, kita butuh inovasi dalam bidang teknologi, tapi kita pernah ngebahas tentang inovasi sosial. Dan dalam salah satu elemen utama dalam inovasi sosial adalah model bisnis. Nah, kita sebagai international relation enthusiast itu sebenarnya bisa banget buat model bisnisnya. Jadi nih, kalau ada produk-produk yang bagus, sebagai contoh ada mobil listrik, ada pembangkit listrik mikrohidro yang bisa dipakai di berbagai tempat, tapi nggak punya model bisnis yang tepat, ya itu hanya akan jadi bahan pajangan doang yang keren aja dilihat, tapi nggak menjadi sesuatu yang benar-benar berdampak. Jadi sebenarnya tugas dari ilmuwan sosial, akademisi, aktivis, itu perannya penting banget. Bagaimana kita mengantarkan produk-produk ini untuk menjadi sesuatu yang layak untuk didanai, layak untuk dipakai oleh banyak masyarakat. Nah, contohnya, sekali lagi, kita pakai contoh PLTS terapung yang terbesar ketiga di dunia yang ada di Indonesia, yaitu PLTS Cirata. Teman-teman tahu nggak? Pendanaannya dari mana? Itu pendanaannya dari bank internasional dan dari negara-negara sahabat kita. Itu peran siapa? Apakah peran teknisi? Apakah peran engineer? Ya enggak dong. Disitulah kita butuh teman-teman yang ahli atau senang ngebahas tentang finance, keuangan. Teman-teman yang senang ngebahas tentang marketing, produk. Teman-teman yang ngebahas tentang community outreach, community engagement. Kebayang nggak kalau proyek itu diblok atau tidak disetujui oleh masyarakat? Siapa yang rugi? Ya kan? Jadi di situ kita butuh sebenarnya banyak peneliti dari lintas disiplin, lintas sektor, nggak cuma engineer IT doang atau engineer fisika doang, tapi butuh juga aktivis, pemerhati sosial, entusias, dan lain sebagainya. Nah, satu lagi teman-teman. Tahu nggak sih sebenarnya masalah dengan transisi energi? Coba kalau kita lihat media massa, kalau ngebahas transisi energi, pasti bahasanya bahasa yang kompleks, yang sulit dipahami. Bahasa yang hanya dipahami oleh para engineer. Menurut saya ini masalah kedua. Selain masalah finance, masalah kedua dalam transisi energi adalah adanya gap antara dunia teknika, engineering, dengan dunia masyarakat awam yang dibiarkan menganga. Jadi, masyarakat dibiarkan untuk tidak peduli atau tidak tertarik dengan dunia transisi bersih, energi bersih. Padahal, kalau masyarakat itu bingung dengan apa itu energi bersih, apa itu transisi energi, apa itu carbon capture, apa itu emisi karbon, ya orang juga nggak akan peduli dengan krisis iklim. Orang nggak akan ngerti mereka mau harus ngapain, karena bahasanya dibiarin dengan bahasa yang kompleks, sulit dipahami. Makanya kita tuh butuh inovasi sosial yang bisa dijelaskan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tuh kayak, wah seru juga ya, wah keren banget, saya bisa nih ngerti nih. Nah, di UKI ada yang namanya Fossil Free UKI, dan kita tuh punya project untuk create produk-produk pendidikan berupa puzzles, ular tangga yang temanya tentang energi bersih. Jadi anak kecil sekalipun itu bisa ngerti tentang energi bersih karena dibawa dalam sebuah permainan. Orang jadi seneng, orang jadi happy ngebahas tentang energi bersih. Nah, jadi kesimpulannya dua guys. Pertama, kita nggak bisa menyelesaikan krisis iklim hanya dengan peran teknologi.
atau hanya menyerahkan kepada para engineer. Nggak bisa. Teknosentrisme itu nggak bisa. Gagal. Jadi kesimpulan yang pertama adalah kita harus kerjasama lintas sektor, lintas disiplin, termasuk melibatkan IR entusias kayak kita, kayak teman-teman. Yang kedua adalah kita tidak boleh membiarkan gap antara masyarakat awam dengan engineer yang disebabkan oleh bahasa-bahasa yang terlalu kaku, kompleks, dan sulit untuk dipahami. Itulah peran kita, para ilmuwan sosial, akademisi, dan penggiat energi bersih, untuk membawa isu energi bersih dan transisi energi ke masyarakat awam dalam bentuk kartun, permainan, edukasi, dan berbagai bentuk metode yang membuat masyarakat itu jadi sayang senang dengan energi bersih. 5 kali 5 sama dengan 25, Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta hingga dunia luas, suara kita bergema ke luar batas. Bergerak bersama, hentikan batu bara yang ganas demi bumi hijau yang terus bernafas. Stay smart, stay humble. See you on next video. Bye-bye.